Sekarang kita sudah berada di Lubang Buaya, yaitu depan Monumen Pancasila Sakti, di mana di sini adalah merupakan sejarah kelam. Sebelum kita lanjut ke dalam, saya mau mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-76, 5 Oktober 1945, 5 Oktober 2021. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Sekarang kita sudah menuju pintu masuk dari Lubang Buaya. Sebelumnya kita harus beli tiket dulu. Pertahankan Pancasila sampai ke liang kubur. Ini adalah tiketnya, tiket masuk. Gas. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Kita sekarang berada di Monumen Pancasila Sakti. Ini adalah lokasi di dalamnya, gedung-gedung di mana ada sejarah-sejarahnya. Kita masuk dulu ke sumur mautnya. Nah, ini adalah Pancasila, kelima sila itu. Ini adalah Sabta Marga. Kita sudah mulai masuk ke Serambi Penyiksaan pada tanggal 1 Oktober 1965. Ini adalah halamannya. Ini adalah patung diorama, di mana ini lokasi adalah di rumah penyiksaan. Di sini adalah Maijen TNI S. Parman bersama Kapten Pierre Tendean, bersama Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dan Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, di mana di sini mereka disiksa oleh para pasukan PKI atau juga bisa disebut pasukan Cakrabirawa, di mana mereka adalah diculik dari kediamannya dan mereka dijemput paksa. Ada yang dalam keadaan hidup, ada juga yang sudah meninggal diakibatkan peluru panas yang ditembakkan oleh pasukan Cakrabirawa kepada beberapa jenderal, sehingga mayatnya dibawa tetap ke Lubang Buaya. Ada yang hidup dan ada yang mati. Mulai dari Jenderal Ahmad Yani adalah Panglima TNI Angkatan Darat ke-6 pada era Presiden Soekarno. Panglima TNI AD kelahiran 19 Juni 1922 ini menjadi korban kekejaman G30S PKI di rumahnya yang berada di Jalan Latu Hari-Hari nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua, Letnan Jenderal MT Haryono, pahlawan revolusi juga yang menjadi korban dari kekejaman
G30 SPKI pada 1 Oktober 1965, yaitu Letnan Jenderal MT Haryono. Beliau sempat mencoba kabur dari tangan PKI sampai akhirnya beberapa tembakan diarahkan kepadanya sehingga tewas. Kemudian yang ketiga, Kapten Pire Tendean adalah korban salah sasaran oleh G30 SPKI. Mulanya sasaran utamanya anggota PKI ini adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution yang merupakan atasan Kapten Pire Tendean. Namun Kapten Pire Tendean menyebut dirinya adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, sehingga dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Abdul Haris Nasution, sehingga dia dibawa ke lubang buaya secara paksa. Saat sekelompok penculik datang ke rumah Jenderal Nasution, mereka bertanya kepada Kapten Tendean, apakah ia adalah Jenderal Nasution? Kapten Tendean pun tanpa ragu menjawab bahwa dirinya adalah Jenderal Nasution, dan kemudian ia dibawa paksa oleh pasukan Cakrawirawa untuk dibawa ke lubang buaya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa oleh Kapten Tendean demi menyelamatkan Jenderal Nasution. Dia mengorbankan dirinya. Yang keempat adalah Letnan Jenderal S. Parman. Pada pukul 04.30 WIB, pasukan yang berseragam Cakrawirawa menjemput Letnan Jenderal S. Parman di rumahnya. Beliau dimasukkan ke dalam truk, kemudian ditembak hingga tewas sebelum akhirnya dibuang ke kawasan lubang buaya. Yang kelima adalah Mayor Jenderal DI Panjaitan. Mayor Jenderal DI Panjaitan juga adalah salah satu jenderal yang menjadi korban pembunuhan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Beliau dijemput oleh sekelompok PKI, kemudian ditembak hingga tewas. Jasadnya kemudian dibawa ke lubang buaya dan dibuang di sumur maut. Kemudian yang keenam adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, adalah juga menjadi korban kekejaman G30 SPKI. Penangkapan Jenderal Sutoyo dilakukan dengan alasan dipanggil oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu beliau pun dibawa ke markas PKI lalu ditembak hingga tewas. Dan kemudian yang ketujuh adalah Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Yang ketujuh adalah Jenderal Anumerta Suprapto yang menjadi korban kekejaman G30 SPKI juga. Kita lanjut, ini adalah pos pengamanan dari pasukan G30 SPKI. Ini ada lampu, ini adalah bentuk sekarang, di mana ini adalah kamar. Selanjutnya lemari-lemarinya masih utuh. Ini adalah meja tempat menunggu. Ini adalah mesin jahit, masih utuh pada zamannya. Ini juga lemari, ini kursi tempat menunggu di depan rumahnya. Adalah pos jaga pasukan Cakrawirawa. Ini adalah salah satu kamar tidur yang ada di pos jaga pasukan Cakrawirawa G30 SPKI. Kursi-kursinya masih utuh. Ini juga salah satu kamar.
inilah merupakan pos komando yang pada tanggal 1 Oktober 1965 yang digunakan sebagai pos jaga pasukan G30 SPKI. Ini bentuk-bentuknya masih utuh, yang bertugas untuk menculik para jenderal atau para pahlawan revolusi. Kita lanjut ke patungnya, di mana ini adalah patung 7 jenderal yang menjadi korban dari kekejaman pasukan G30 SPKI. Di sini adalah patung Kapten Tendean, dan yang kedua ini adalah patung dari Letnan Jenderal S. Parman. Kemudian yang selanjutnya adalah Letnan Jenderal MT Haryono. Kemudian yang selanjutnya adalah patung Jenderal Ahmad Yani. Kemudian yang selanjutnya adalah Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Dan yang patung selanjutnya adalah patung Mayor Jenderal DI Panjaitan. Kemudian yang selanjutnya adalah patung Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Inilah ketujuh patung jenderal yang menjadi korban dari kekejaman pasukan G30 SPKI pada zaman itu, di mana tempat ini adalah sejarah kelamnya bangsa Indonesia, di mana pada saat itu 7 jenderal ini menjadi korban dari pasukan G30 SPKI, di mana pada saat itu mereka diculik dan diculik paksa, setelah itu disiksa, kemudian dibunuh. Dalam proses pembawaan semua jenderal, ada yang dalam keadaan meninggal dan ada yang masih dalam keadaan hidup. Kemudian dibawa ke lubang buaya, diinterogasi, kemudian disiksa, dan kemudian dibunuh. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Waspada.
Ini adalah daerah di mana ini adalah tempat sumur maut, tempat jenazah 7 jenderal yang dibuang kemudian dikubur di dalam sumur ini. Sumur maut ini adalah menjadi saksi dari kekejaman pasukan G30 SPKI terhadap 7 jenderal. Ini adalah menjadi saksi bisu sejarah. Jika perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami di sumur ini. Ini adalah penampakan sumur maut yang menjadi tempat jenazah 7 jenderal dan kemudian dikubur di sumur ini. Ini adalah penampakan atas dari sumur maut tersebut. Di mana di sini ditulis adalah sumur maut pada tanggal 1 Oktober 1965. PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm. Ini untuk mengubur jenazah para pahlawan revolusi yang menjadi korban dari kekejaman pasukan G30 SPKI. Semoga ini jangan sampai terulang kembali. Mari kita mengingat sejarah ini yang merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama agar peristiwa ini tidak akan terulang kembali dan jangan sampai terulang kembali. Ini adalah suasana dari lapangan yang berada di depan sumur maut tadi. Ini adalah tiang bendera. Di daerah taman adalah banyak masih pohon-pohon yang masih dijaga. Kita lanjut lagi ke dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 yang digunakan
yang digunakan sebagai dapur umum bagi para anggota pasukan pemberontak G30 SPKI, di mana ini adalah tempat dapur umum mereka. Kita langsung aja cek. Ini adalah kursi di depan, tempat duduk, tempat para pasukan dari G30 SPKI menunggu dan makan di sini. Ini adalah keadaannya sekarang. Ini adalah kursi dan meja juga. Tentunya ada kamar dan lemari juga. Ini ada lemari di dalam dan di luar. Kita langsung ke dapurnya, di mana ini adalah tempat tungku dan tempat masak. Kita lihat masih utuh. Tungkunya adalah tungku batu, masih utuh sampai sekarang. Ini adalah proses sejarah tempat dapur umum yang digunakan oleh pasukan G30 SPKI. Ini adalah halaman belakangnya. Kita menuju ke sebelah. Ini masih daerah dapur yang digunakan oleh pasukan G30 SPKI. Di mana di sini adalah masih tersisa genteng asli atau atap asli dari rumah tersebut atau dari dapur yang digunakan oleh pasukan G30 SPKI. Ini kita lihat ya, tempat makanan. Ini adalah sisa genteng asli dari ketiga rumah yang menjadi tempat pasukan G30 SPKI. Kita lihat dari penampakan rumah yang digunakan oleh G30 SPKI ini adalah masih utuh dan masih dijaga sampai sekarang. Ini adalah posisi depannya. Masih banyak tanaman juga. Untuk keadaan sekarang terus dijaga karena ini adalah sejarah kelamnya bangsa Indonesia. Kita lanjut lagi ke mobil truk yang digunakan untuk penjemputan, yaitu tahun 1961, nomor polisi B 2982L. Ini adalah replika dari truk tersebut, di mana truk ini adalah digunakan untuk penjemputan dari PN Artayasa. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pasukan G30 SPKI. Jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan dari kediamannya dan proses untuk membawanya ke lubang buaya dan kemudian dibuang ke sumur maut yang tadi. Ini adalah penampakan truk PN Artayasa, masih utuh, tapi ini replikanya. Kita lihat bagian belakangnya dan ada tempat duduk, di mana ini adalah tempat duduk para pasukan G30 SPKI pada saat itu, penjemputan paksa atau penculikan, di mana adalah nomor kendaraan adalah
B2982L. Ini masih penampakan dari truk PT Arta-Yasa. Ini adalah bagian depannya, masih utuh. Ini adalah penampakan sumur maut, di mana tempat pembuangan para jenazah jenderal yang menjadi korban dari kekejaman pasukan G30 SPKI dimasukkan ke dalam sumur maut ini, kemudian dikubur, dan kemudian berdasarkan cerita yang terhimpun, jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah Letu Pire Tendean, diikuti oleh Jenderal Ahmad Yani, dan di tindih keempat oleh DI Panjaitan di posisi paling bawah, dan MT Haryono di atasnya. Dan kemudian sumur ini kondisinya ditutupi dengan daun-daun, kain warna-warni, batang pisang, dan sampah. Jasad-jasad ini berhasil kemudian ditemukan di sumur tua ini, atau disebut dengan sumur maut, dengan kedalaman 12 meter, diameter kurang lebih 75 cm. Dan ini adalah kondisi lapangan yang luas. Ini adalah Sapta Marga. Kita lihat penampakan sumur dari depan, sisi depan. Kemudian di depannya lagi adalah patung 7 jenderal yang burung Garuda ada di atasnya. Kemudian ini adalah Pancasila. Ini yang merupakan halaman taman yang luas. Ini adalah tiang bendera. Kemudian kita lanjutkan ke mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi, oleh Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai dengan 1965. Ini adalah penampakan mobilnya, adalah bintang 3 AD1, nomor plat mobilnya, kondisinya masih bagus dan dijaga. Inilah mobil masih asli dan terawat, terus dijaga karena ini adalah merupakan sejarah yang luar biasa. Kendaraannya masih utuh, masih terawat. Ini adalah posisi depannya. Kita coba posisi setir dan tempat duduknya juga masih terawat. Ini adalah posisi di dalamnya. Kita lanjut ke depannya. Posisi lampu yang masih utuh, masih terawat. Ini adalah bintang 3 AD1. Kemudian ini adalah koleksi kendaraan Monumen Pancasila Sakti, yaitu mobil-mobil yang digunakan oleh
pasukan PKI dan jenderal-jenderal yang menjadi korban kekejaman dari pasukan G30 SPKI masih tersimpan utuh di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Jalan Pondok Gede. Kemudian kita lanjut lagi ke mobil selanjutnya. Ini adalah mobil Jeep Toyota nomor 4401. Mobil ini merupakan mobil dinas Pangkostrat Majen TNI Soeharto tahun 1965. Kita lihat posisi mobil. Bintang 14401 itu adalah nomor kendaraannya. Kita lihat lagi dari samping mobilnya. Ini adalah mobil dinas yang digunakan oleh Soeharto. Masih kelihatan utuh. Ini adalah bagian belakangnya. Masih tertempel ban belakang juga, ban serap. Masih dijaga. Ini adalah penampakan di dalam, di mana ini adalah gedung-gedung. Di gedung ini adalah terdapat sejarah-sejarah terkait G30 SPKI. Dukung terus dengan subscribe, like, komen karena gratis agar semangat upload tiap hari dan berbagi informasi dan berbagi untuk sesama. Terima kasih untuk Anda dimanapun berada. Terima kasih.